Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para pendengar yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan buku Sittuna Qissah Rawahan Nabi sallallahu alaihi wasallam was sahabatul kiram. Yang mana pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita masuk ke dalam kisah yang ketujuh. Kisah yang akan kita baca adalah kisah yang ketujuh, yaitu mengenai Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud yaitu sebuah cerita yang mengabarkan kepada kita tentang orang-orang terdahulu yang mana mereka berpegang teguh dengan ketaatan, dengan akidah mereka yang benar, dengan ketauhidan mereka. Mereka rela untuk disiksa, untuk dibakar, untuk diazab oleh raja ketika itu, yang mana raja tersebut memerintahkan kepada masyarakatnya untuk menyembah dia. Tapi orang-orang yang beriman mereka tetap berpegang teguh dengan keimanan mereka, dan hingga pada akhirnya mereka pun mati dalam keadaan diazab oleh api yang dilakukan oleh raja yang bengis pada saat itu. Mari kita simak penuturan dari Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkisah, kana malikun fi man kana qablakum wa kana lahu sahirun. Bahwasanya pernah ada dulu seorang raja yang hidup di zaman sebelum kalian. Dan tentunya jika disebutkan zaman sebelum kalian, yaitu ketika zamannya Bani Israel, rata-rata seperti itu. Kisah-kisah yang ada di zamannya Bani Israel terdahulu seringkali dibawakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk diceritakan kepada para sahabatnya, lalu diambil pelajaran dari kisah tersebut. Wa kana lahu sahirun, dan bahwasanya raja itu memiliki salah seorang tukang sihir. Falamma kabira qala lil malik, ketika si tukang sihir ini sudah mulai sepuh, sudah mulai lanjut usia, dia berkata kepada sang raja, yaitu majikannya ini. Dia mengatakan, inni qad kabirtu fab'ats ilayya ghulaman u'allimuhu as-sihra. Wahai raja, aku ini sudah lanjut usia, aku sudah sepuh, aku sudah tua. Kirim kepadaku seorang pemuda supaya aku bisa mengajarinya sihir sebagai bentuk regenerasi. Fab'atsa ilaihi ghulaman yu'allimuhu. Maka benar sang raja pun mengirim kepadanya seorang pemuda supaya si pemuda ini belajar sihir kepada tukang sihir tersebut. Wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu fa'ajabahu. Ketika dalam tengah-tengah perjalanan, si pemuda ini yang akan belajar sihir dengan tukang sihirnya si raja tadi, di tengah-tengah perjalanan si pemuda ini ketemu sama rohib, yaitu seorang pendeta. Pada saat itu pendeta di zaman itu ya pendeta yang lurus, yang akidahnya lurus, beribadah hanya kepada Allah. Ya, berbeda dengan sebagian pendeta sekarang ya. Kalau sekarang ada pendeta benar ya pasti dia masuk Islam. Naam, hakadha. Faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu fa'ajabahu. Maka si pemuda ini pun duduk mendengarkan tausiah, nasihat-nasihat yang disampaikan oleh si pendeta tersebut yang dia temui di tengah jalan. Wa kana idza ata as-sahira marra bir-rahibi wa qa'ada ilaihi. Si pemuda ini kalau misalnya akan datang ke tempatnya tukang sihir untuk belajar sihir, maka pemuda ini akan terlebih dahulu menemui si pendeta tadi, ar-rahib tadi, untuk mendengarkan tausiahnya, nasihatnya. Fa idza ata as-sahira darabahu fasyaka dzalika ila ar-rahib. Nah, suatu hari si pemuda ini pernah telat untuk belajar sihir kepada si tukang sihir tersebut.
karena ya mungkin mendengarkan tausiah nasihat yang panjang dari si rohib tadi. Ya, akhirnya dia pernah telat. Ya, telat masuk ke madrasahnya, ya, masuk ke taklimnya si tukang sihir tadi. Telat belajar sihir. Dorobahu, maka tukang sihir tersebut pun memukul si pemuda itu. Fasyaka dzalika ila rohib. Nah, perbuatannya tukang sihir ini dilaporkan oleh si ghulam, oleh si pemuda tadi kepada rohib. Ya, mengeluhkan bahwasanya tukang sihir ini telah menyakitiku, telah memukulku hanya karena aku telat. Ya. Faqala, maka si rohib ini memberikan sebuah ide, ya bisa dikatakan ide atau nasihat atau masukan. Dia mengatakan, idza khashita sahira faqul habasani ahli wa idza khashita ahlaka faqul habasani sahir. Dia mengatakan, apabila kamu takut dipukul lagi sama si tukang sihir, maka katakan kepada dia bahwasanya aku sedang sibuk ngurus keluargaku. Wa idza khashita ahlaka faqul habasani sahir. Dan sebaliknya, jika kamu nanti ketemu sama keluargamu lalu ditanya-tanya, mungkin juga dimarahi, bilang ke mereka, aku sibuk belajar sama tukang sihir. Fa bainama huwa kadzalik. Dan akhirnya dia pun melakukan apa yang disampaikan oleh ar-rohib, ya, setiap kali hal itu terjadi, yaitu telat misalnya, atau terlambat datang ke tempat si tukang sihir atau ke tempat keluarganya, dia mempraktekkan apa yang diberikan, apa yang dinasihatkan oleh si rohib. Idh ata ala dabbatin azimatin qad habasatin nas. Hingga pada akhirnya pada suatu hari si pemuda ini ketika sedang dalam perjalanan bertemu dengan seekor hewan yang sangat besar. Kira-kira apa? Ya mungkin gajah atau kuda nil, ya, walau alam biswab. Intinya pemuda ini ketemu dengan hewan yang sangat besar di tengah-tengah jalan, dan hewan ini menghalangi orang-orang yang melewati jalan tersebut. Ya, jadi orang-orang itu terganggu, nggak bisa lewat jalan itu, nggak bisa. Faqala, maka pemuda ini mengatakan, al-yawma a'lamu as-sahiru afdalu amir rahibu afdal. Pada hari ini aku akan mengetahui manakah yang lebih afdol, si tukang sihir atau si rahib atau si pendeta yang sering aku temui itu. Mana ucapannya yang benar, ya, mana nasihatnya yang benar, apakah si rahib dan atau si tukang sihir. Fa'akhadha hajaran faqala Allahumma in kana amru rahibi ahabba ilayka min amri sahiri faqtul hadhihi dabata hatta yamdiyan nas. Maka si pemuda ini pun mengambil batu, lalu batu ini sebelum dilemparkan kepada hewan yang besar, dia mengatakan, ya Allah, apabila perkara yang disampaikan atau hal-hal yang disampaikan oleh si pendeta yang aku temui itu jauh lebih kamu cintai, ya Allah, jauh lebih utama daripada apa yang disampaikan oleh si tukang sihir, buktikan ya Allah dengan batu ini. Semoga bukan semoga ya, dengan batu ini buktikan ya Allah, kalau memang ucapannya si rohib itu jauh lebih engkau cintai, maka buktikan dengan engkau mematikan hewan tersebut. Ya, faqtul hadhihi dabata hatta yamdiyan nas. Bunuhlah hewan ini ya Allah sampai orang-orang pada bisa lewat. Ya. Jadi pembuktiannya dengan batu. Kalau dengan batu ini bisa membuat hewan itu mati dan orang-orang bisa lewat dengan nyaman, maka berarti Allah mencintai apa yang disampaikan oleh ar-rohib. Faromaha faqatalaha wa madannas. Maka benar dilemparkanlah batu itu mengenai hewan yang besar, dan akhirnya hewan itu pun mati, dan manusia pun mereka berjalan dengan nyaman, melewati jalan itu dengan nyaman. Fa'atar rahiba fa'akhbarahu. Setelah kejadian itu terjadi, maka si pemuda ini pun menemui ar-rahib,
dan menceritakan apa yang terjadi tadi. Faqala lahu rahib, maka rahib pun berkata kepadanya setelah mendengar kabar itu, rahib pun berkata kepada dia, "Ai bunayya, wahai nak, antal yawma afdalu minni, sungguh hari ini engkau jauh lebih utama daripada diriku. Qad balagha min amrika ma ara, sungguh dirimu telah naik level, dirimu telah naik satu derajat, satu tingkatan makommu daripada diriku. Ya, wa innaka satubtala, tapi ingat, semakin tinggi pohon, semakin besar angin. Suatu hari nanti kamu akan diuji. Fa ini betulita fala tadulla alayya. Fa ini betulita fala tadulla alayya. Kalau suatu saat nanti kamu diuji, maka ingat wahai nak, jangan pernah kasih tahu tentang diriku kepada orang-orang yang menguji dirimu. Jadi si rahib ini tidak ingin diketahui oleh orang lain bahwasanya dia yang mengajari anak pemuda ini. Ya. Wa kana al-ghulamu yubri'ul akmaha wal abrasa wa yudawin nasa bin sa'iril adwa. Sudah selesai, dan dengan berjalannya waktu si pemuda ini pun memiliki sebuah kehebatan atau bisa dikatakan sebuah karomah, ya, karena si pemuda ini adalah termasuk orang-orang yang soleh. Dia bisa menyembuhkan orang-orang yang memiliki penyakit buta, penyakit kulit, ya, dan bisa menyembuhkan segala jenis macam penyakit yang diderita oleh manusia pada saat itu. Fasami'a jalisun lil maliki kana qad amiya. Dan ketika itu pada suatu hari kabar ini tersebar, lalu terdengar oleh salah seorang pejabat sang raja. Nah, sang raja yang bengis ini, yang ingin rakyatnya itu menyembah dirinya. Nah, pejabat ini mendengar kabar bahwasanya ada seorang pemuda yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Maka ditemuilah si pemuda itu, ya, fa'atahu bihadaya katsirah. Pejabat ini bukan pejabat ya, asisten ya, ajudan sang raja ini, dia memiliki penyakit buta. Setelah mendengar kabar itu, dia pun menemui si pemuda tadi, ya tentunya dengan bantuan orang lain. Lalu dia mengatakan kepada si pemuda bahwasanya dia membawa hadiah yang sangat banyak. Lalu mengatakan, ma hahuna laka ajma'u in anta syafaitani. Wahai nak, ini nih hadiah yang begitu banyak. Semuanya yang telah aku kumpulkan ini untukmu semuanya. Tapi dengan syarat kalau kamu bisa menyembuhkan diriku, menyembuhkan mataku supaya aku bisa melihat lagi. Faqala, maka pemuda ini dengan penuh ketawaduan berkata, inni la ashfi ahadan, innama yashfi Allahu ta'ala, fa in amanta billahi ta'ala da'awtullaha fasyafak. Wahai fulan, sesungguhnya aku ini tidak bisa menyembuhkan siapapun, satu orang pun di dunia ini gak ada yang bisa aku sembuhkan. Innama yashfi Allahu ta'ala, sesungguhnya yang menyembuhkan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila engkau mau beriman kepada Allah, maka aku akan berdoa kepada Allah untuk menyembuhkan dirimu. Fa'amana billahi ta'ala fasyafahu Allahu ta'ala. Maka benar, si asisten raja ini, ajudan raja ini pun beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala pun menyembuhkan penyakitnya. Dia sudah tidak buta lagi. Fa'atal malika fajalasa ilaihi kama kana yajlis. Lalu dia pun mendekati kepada sang raja, ya. Setelah berlalunya waktu, dia pun bekerja sebagaimana kesehariannya bekerja di waktu-waktu yang telah lalu, ya. Seperti biasa dia duduk di sampingnya sang raja karena asisten ajudan, ya. Nah, rajanya ini kaget, loh kok bisa, ya, jalan sendiri, mungkin sudah bisa melihat
Rajanya ini tanya, faqala lahul malik, man radda 'alaika basaraka? Siapa yang menyembuhkan matamu sehingga kamu bisa melihat? Qala rabbi, dia mengatakan yang menyembuhkanku adalah Allah. Yang menyembuhkanku adalah Allah. Qala walaka rabbun ghairi? Duh, berarti kalau begitu kamu memiliki Tuhan selain diriku? Qala rabbi wa rabbuka Allah. Iya raja, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Fa'akhadahu falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'ala al-ghulam faji'a bil ghulam. Maka mendengar seperti itu, sang raja pun marah, emosi, lalu menyiksa asistennya itu. Ajudannya langsung diseret, disiksa habis-habisan. Sampai pada akhirnya si ajudan ini menyerah dan mengatakan, wahai raja, sebenarnya aku ini beriman kepada Allah, beriman kepada Tuhanku. Itu melalui perantara si ghulam, si pemuda. Ini perantara dari si pemuda, seorang pemuda yang aku temui, yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Maka sang raja pun tambah penasaran, pemuda siapa itu? Maka didatangkanlah pemuda yang dimaksud, yaitu pemuda yang tadi di awal-awal kita bahas. Faqala lahul malik, maka sang malik ini bertanya kepada pemuda tadi, ai budayya, wahai nak, qad balagha min sihrika ma tubri'ul akmaha wal abrasa wa taf'alu wa taf'alu. Wahai nak, sungguh sihirmu telah bisa menyembuhkan orang yang buta, orang yang punya penyakit kusta, penyakit kulit, dan engkau melakukan ini dan ini. Seluruh penyakit bisa engkau atasi. Sihirmu sangat luar biasa. Maka si pemuda ini pun mengatakan, inni la ashfi ahadan, innama yashfi Allahu ta'ala. Wahai raja, sesungguhnya aku itu enggak punya sihir, dan aku itu enggak bisa menyembuhkan orang lain. Satupun orang yang hidup di muka bumi ini enggak ada yang bisa aku sembuhkan. Yang menyembuhkan mereka hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'akhadahu falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'ala al-rahib. Maka sama nasibnya. Si pemuda ini pun langsung disyarat, disiksa, diazab, dipukulin, ya, habis-habisan oleh sang raja dan ajudannya yang lain. Sampai pada akhirnya si pemuda ini pun menyerah juga dan menunjukkan bahwasanya dia diajari oleh si rohib. Nah, pemuda ini pada saat itu lupa dengan pesannya si rohib, supaya apa? Supaya jangan menunjukkan kepada siapapun kalau ini yang mengajari adalah rohib, si pendeta tadi, si ahli ibadah tadi. Ya karena saking kepepetnya mungkin, sehingga si pemuda ini mau tidak mau ya mengabarkan hal tersebut. Maka benar didatangkanlah ar-rahib tadi. Faji'a bir-rahib. Fakila lahu irji' an dinik. Nah, ketika ar-rahib ini didatangkan, ya, si pendeta ini didatangkan, maka raja langsung berkata kepada dia, irji' an dinik, kembali ke agamamu yang dulu. Nah, jadi langsung to the point. Kembali ke agamamu yang dulu, yaitu menyembah berhala, menyembah taghut, bukan menyembah Allah. Fa'aba, tapi rahib ini menolak. Pendeta ini menolak. Fada'a bil minsyar, fawudi'al minsyaru fi mafriki ra'sihi, fasyaqqahu hatta waqa'a syiqqah. Maka ketika si pemuda ini tidak mau kembali ke agamanya yang dulu, yang menyembah para berhala, menyembah para raja, dia tidak mau kokoh dengan keimanannya, dengan ketauhidannya, menyembah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mau menyekutukan Allah. Maka didatangkan gergaji. Lalu gergaji itu diletakkan di tengah-tengah kepalanya, dan gergaji itu pun langsung digorokkan di kepalanya sampai kepalanya terbelah. Benar-benar terbelah di tengah-tengah kepalanya. Subhanallah. Ujiannya sangat luar biasa sekali. Thumma ji'a bi jalisil maliki faqila lahu irji' an dinik fa'aba. Lalu didatangkan asisten raja tadi
yang buta kemudian sembuh, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia didatangkan. Jadi si rohib ini sudah mati, kebelah kepalanya, mati. Lalu yang kedua adalah si ajudan raja. Dia didatangkan, suruh kembali ke agamanya, suruh nyembah berhala lagi, nyembah para raja, tapi dia tidak mau. Akhirnya siksaannya pun sama. Fawudi'al minsyaru fi mafriki ra'sihi fasyaqqahu bihi hatta waqa'a syiqqah. Maka dia pun sama, digergaji kepalanya pas di tengah-tengahnya sampai benar-benar terbelah. Summa ji'a bil ghulam faqila lahu irji'an dinik fa'aba. Sudah, tadi yang pertama adalah ar-rahib sudah mati, digergaji kepalanya. Yang kedua adalah Jalisul Malik, ya, pejabat raja, asisten raja yang dibelah juga, mati, kepalanya terbelah. Lalu yang ketiga al-ghulam ini, si pemuda ini didatangkan, suruh balik ke agamanya yang dulu, yang menyembah para raja, menyembah para berhala, tapi dia menolak. Nah, siksaannya berbeda. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi faqala idhabu bihi ila jabali kadha wa kadha fas'adu bihi al-jabala fa idza balagtum dhurwatahu fa in raja'a an dinihi wa illa fatrahu. Dia tidak disiksa dengan gergaji sebagaimana dua orang sebelumnya, tapi dia dibawa oleh 7 orang dari prajurit sang raja, dibawa, ya, disuruh oleh sang raja untuk pergi ke sebuah gunung, ya. Jadi sang raja ini memerintahkan kepada prajuritnya untuk membawa si pemuda ini ke gunung, ke puncak gunung. Ketika sudah sampai di puncak gunung, sang raja berpesan kepada prajuritnya supaya mengajak dia untuk kembali ke agamanya yang dulu. Jika dia kembali ke agamanya yang dulu, maka bebaskanlah. Tapi jika dia menolak, jatuhkan dia dari puncak gunung yang tertinggi. Maka apa yang terjadi? Fadhahabu bihi fasa'adu bihil jabal. Maka benar sudah dikasih pesan seperti itu, dibawa dia ke puncak gunung yang tertinggi. Faqala, lalu pemuda ini ketika sudah sampai di tengah-tengah gunung, sudah sampai di puncak gunung dan suruh kembali ke agamanya yang dulu, dia nggak mau. Lalu dia berdoa kepada Allah, Allahumma kfini bima syi'ta, ya Allah, lindungilah diriku, cukuplah engkau jadi pelindungku, ya Allah, lindungilah diriku dari mereka sesuai dengan kehendakmu. Terserah engkau, ya Allah, bagaimana engkau mau melindungiku, dengan bagaimana caranya, terserah, yang penting aku terlindungi, ya Allah, aku berlindung kepadamu. Farajafa bihimul jabal fasaqatu. Maka ketika itu juga gunungnya pun bergetar. Maka orang-orang prajurit yang membawa pemuda ini pada jatuh dari gunung, kecuali si pemuda ini, ya. Wajah yamshi ilal malik, ya, pemuda ini selamat lalu mendatangi sang raja. Faqala lahul malik, maka sang raja pun heran, bertanya kepada si pemuda, ma fa'ala bi ashabik, atau ada juga riwayat yang menyebutkan ma fa'ila bi ashabik, loh, prajurit-prajuritku mana? Orang-orang yang bersama kamu ada di mana? Faqala, maka pemuda ini mengatakan, kafanihumullahu ta'ala, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah melindungiku dari mereka. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi faqala adhhabu bihi fahmiluhu fi qarqurin fatawassatu bihil bahra fa in raja'a an dinihi wa illa faqadhifuhu fadhahabu bihi faqala Allahumma kfinihim bima syi'ta fankafa'at bihimus safinatu faghariqu. Subhanallah. Kemudian sang raja memerintahkan prajuritnya yang lain untuk membawa si pemuda ini ke tengah-tengah laut. Sama perintahnya, disuruh untuk kembali ke agamanya yang dulu, kalau nggak mau maka tenggelamkan di tengah-tengah laut. Akan tapi pemuda ini nggak mau.
dia tetap kokoh dengan ketauhidannya, dengan keimanannya, dan dia berdoa kepada Allah, ya Allah lindungilah aku ya Allah dari mereka. Maka benar ya, Allah Subhanahu wa taala pun melindungi si pemuda ini, dan Allah jungkir balikkan kapal tersebut. Akhirnya orang-orang yang membawa pemuda ini pun tenggelam, sementara si pemuda ini tidak. Ya, si pemuda ini selamat. Waja'a yamshi ilal malik, dan dia menemui sang raja lagi, subhanallah. Faqala lahul malik, raja pun heran, bertanya lagi kepada dia, ma fa'ala ashabuka, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang bersama denganmu? Kafanihimullah, Allah Subhanahu wa taala telah menjagaku dari mereka. Faqala lil malik innaka lasta biqatili hatta taf'ala ma amuruka bih. Lalu si pemuda ini berkata kepada sang raja, wahai raja, kamu ingin membunuhku, maka kamu harus taat dengan apa yang aku sarankan kepadamu. Ya, kamu tidak akan bisa membunuhku kecuali dengan apa yang aku sampaikan kepadamu, apa yang aku berikan kepadamu, tata cara yang aku berikan kepadamu. Ya, jadi diajarin bagaimana cara membunuh si pemuda ini. Qala wa ma huwa, sang raja pun penasaran bagaimana itu caranya. Qala tajma'un nasa fi su'idin wahidin wa taslubuni ala jid'in thumma khudh sahman min kinanati thumma du'i sahma fi kabidil qawsi thumma qul bismillahi rabbul ghala ثم قل بسم الله رب الغلام ثم ارمني فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. Wahai raja, caranya seperti ini. Subhanallah. Ya, ada orang mau bunuh dia, tapi dia sendiri yang ngasih tahu caranya gimana supaya dia itu terbunuh. Wahai raja, caranya kamu kumpulkan semua manusia di tanah yang tinggi lagi luas. Kumpulkan semua manusia di tanah lapang yang sangat luas. Wa taslubuni ala jid'ain, lalu kamu salib diriku wahai raja. Kemudian kamu ambil panah-panah yang aku bawa. Lalu kamu bidik aku dengan anak panah yang kau miliki itu. Jadi kamu memanah aku dengan anak panah milikku. Summa qul bismillahi rabbil ghulam. Kemudian sebelum engkau melesatkan anak panahmu kepada diriku, qul bismillahi rabbil ghulam, katakanlah dengan menyebut nama Allah Tuhannya si pemuda. Summa irmini, lalu lesatkan kepadaku. Fa innaka idza fa'alta dzalik qataltani. Jika kamu melakukan apa yang aku perintahkan, niscaya kamu akan bisa membunuhku. Fajama'an nasa fi su'idin wahidin wa salabahu 'ala jid'in, thumma akhadha sahman min kinanatihi, thumma wada'a as-sahma fi kabidil qawsi, thumma qala bismillahi rabbil ghulam. Maka benar, sang raja pun langsung mengumpulkan masyarakatnya di tanah yang sangat luas. Ya. Kemudian sang raja pun menyalib si pemuda tadi, lalu mengambil anak panah yang dia miliki, lalu lesatkan anak panah tersebut, dan sebelum melesatkannya sang raja mengatakan dengan suara yang keras, Bismillahirrabbilghulam, dengan menyebut nama Allah Tuhannya si pemuda ini, dilesatkan. Thumma ramahu fawaqa'a sahmu fi duhnihi. Thumma ramahu fawaqa'a sahmu fi sudghihi. Maka benar, anak panah itu pun melesat dan langsung nempel ke pelipisnya si pemuda tadi. Fawada'a yadahu fi sudghihi fi mawdi'is sahmi famata. Ketika dibuka pelipisnya, maka benar pemuda ini pun mati. Ketika sudah menancap di pelipisnya, pemuda ini pun benar-benar sudah mati. Dipastikan apakah sudah mati atau belum. Oh, ternyata benar sudah mati. Kira-kira para pendengar rahimani wa rahimakumullah, apa tujuannya si Ghulam ini memberikan
tata cara membunuh dirinya kepada sang raja. Supaya apa? Supaya orang-orang pada saat itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sang raja sudah berbagai macam cara, berbagai macam usaha ingin membunuh si pemuda tadi, tapi tidak mati-mati. Akhirnya si pemuda ini pun rela mengorbankan dirinya. Subhanallah. Tujuannya adalah supaya masyarakat itu sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang berhak untuk disembah. Ketika sang raja mengatakan Bismillahirrabbilghulam dengan menyebut nama Allah, Tuhannya si pemuda ini, berarti kan dia menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membunuh si laki-laki ini, si pemuda ini. Ketika anak panah itu menancap di pelipisnya, si pemuda ini mati. Berarti Allah yang membunuhnya, bukan sang raja. Karena sang raja dengan berbagai macam cara tidak bisa membunuh si pemuda, hingga pada akhirnya si pemuda ini memberikan sebuah tata cara membunuh dirinya dengan cara Bismillahirrabbilghulam. Maka ini menunjukkan bahwasanya Allah yang membunuh. Nah, orang-orang pada saat itu pun langsung pada beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala an-nasu amanna bi rabbil ghulam, amanna bi rabbil ghulam, amanna bi rabbil ghulam. Orang-orang pada saat itu beriman kepada Allah. Kami beriman dengan Tuhannya si pemuda ini. Kami beriman dengan Tuhannya si pemuda ini. Kami beriman dengan Tuhannya si pemuda ini. Fa utiyal malik, maka sang raja pun didatangi oleh salah seorang ajudannya yang lain. Faqila lahu, lalu dia dikatakan kepada si raja, ara'aita ma kunta tahdharu qad wallahi nazzala bika hadharuka qad amana an-nas. Wahai raja, inilah yang selama ini kamu takutkan. Orang-orang berpaling dari dirimu. Sesuatu yang kamu takutkan kini telah menimpa dirimu. Manusia, masyarakat, semuanya telah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'amara bil ukhdudi fi afwahis sikak, maka sang raja pun murka dan dia langsung membuat parit di setiap ujung-ujung jalan. Fakhuddat wa adraman niran, dan setiap parit itu, setiap lubang-lubang yang besar, dinyalakan api di situ. Waqala, lalu sang raja memberikan pengumuman, man lam yarji' an dinihi fa ahmuhu fiha au qila lahu qatahim. Barang siapa yang tidak mau balik ke agamanya yang dulu, yaitu menyembah si raja tadi, barang siapa yang tidak mau balik ke agamanya yang dulu, maka dia pasti akan kami bakar, akan kami siksa, akan kami terjunkan ke dalam parit yang di dalamnya ada api. Fafa'alu hatta ja'at imra'atun wa ma'aha sabiyyun laha. Maka benar, kebanyakan dari mereka tetap kokoh dengan keimanannya. Mereka tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka pun diterjunkan ke dalam parit. Semuanya diterjunkan. Sampai pada akhirnya ada seorang wanita, seorang ibu yang sedang menyusui anak bayinya. Fataqa'asat an taqa'a fiha. Ibu ini ketika menyusui bayinya merasa ragu-ragu. Lompat tidak ke parit, ya. Maka tiba-tiba si bayi ini berteriak, faqala lahal ghulam ya ummah isbiri, wahai ibuku, bersabarlah engkau, fa innaki 'alal haq, sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, Ahmad, At-Tirmidzi. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, inilah kisah tentang Ashabul Ukhdud, dan insyaallah untuk faedah-faedah yang ada di dalam kisah ini akan kita kupas pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.